Oke, ini menarik dan menurut saya yang menjadi catatan dalam suatu pengelolaan BUMDes, di samping kita mungkin tidak akan bicara tentang proses registrasi, proses cari nama dan seterusnya. Saya agak kurang tertarik untuk mendiskusikan itu, tapi lebih pada mendiskusikan badan usaha milik desa sebagai satu badan layanan umum dan juga sebagai badan bisnis. Ini menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk dipahami bersama, dicermati bersama tentang unit-unit usaha yang itu fokusnya adalah sebagai layanan umum yang harus mendapat dukungan dari Pemdes dan dikelola secara profesional oleh teman-teman di BUMDes. Kemudian badan layanan bisnis atau badan usaha ini harus benar-benar badan usaha milik desa ini sebagai akselerator ekonomi masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian badan usaha milik desa dalam konteks bisnis itu mematikan bisnis masyarakat. Ini yang harus dihindari, harus diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang bermain di pengadaan barang atau perdagangan umum, karena kadang-kadang kemudian kepikirannya adalah menduplikasi apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat jualan, dagang, akhirnya mematikan. Masyarakat membuat industri kecil kemudian badan usaha milik desa mengembangkan industri kecil yang sama. Badan usaha milik desa mungkin perlu hadir dalam konteks penguatan atau percepatan atau akselerasi dari usaha masyarakat. Umpama di lingkungan ternyata ada industri kecil atau di desa itu merupakan kawasan industri makanan ringan umpamanya. Kemudian ternyata secara pengemasannya belum bagus dan seterusnya, ya mungkin badan usaha milik desa masuk berinvestasi untuk mesin pengemasan yang disewakan untuk masyarakat sehingga kualitas kemasannya menjadi lebih bagus dan seterusnya. Ini adalah bagian penting keberadaan badan usaha milik desa itu menyelesaikan masalah, umpama tadi masalah air, masalah sampah, juga masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman dari usaha masyarakat. Ini bagian yang menurut saya perlu menjadi catatan bersama. Dan yang menjadi penting lagi adalah tentang aset, karena memang aset desa harus dipisahkan dengan aset badan usaha milik desa. Dan dalam catatan secara aturan tidak boleh desa menyertakan tanah dan bangunan sebagai penyertaan untuk badan usaha milik desa. Oleh karenanya perlu ada kejelasan. Kalau toh pengelolaan, maka mungkin ada kerjasama pengelolaan bahwa aset itu miliknya. Taruh kata nih, balai desa ada tempat untuk olahraga indoornya, maka badan usaha milik desa itu ditunjuk sebagai pengelola dengan aturan yang seperti apa, kewajibannya apa, haknya apa, dan seterusnya. Tetapi asetnya adalah aset milik desa. Kalau kata seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari BUMDes Berkah Maju Bersama, memanfaatkan gedung dan seterusnya, maka harus ada hitungan yang jelas. Pemanfaatan gedungnya atau pemanfaatan bangunannya itu sewa berapa tiap tahun dan seterusnya, atau mungkin kemudian konsepnya bagi hasil setiap keuntungan, maka kemudian ada berapa persen itu menjadi hak dari pemerintah desa, bukan dalam konteks menyerahkan keuntungan menjadi PAD, tapi bahwa itu adalah bagian dari pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa. Ini bagian yang perlu menjadi perhatian, jangan sampai kemudian confuse atau bingung. Teman-teman ini mengelolanya seperti apa? Kayak Pamsimas umpamanya, saya tidak tahu persis detailnya, tapi setahu saya itu kan bangunan itu diserahkan ke masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat. Artinya kalau memang itu dikelola oleh kelompok masyarakat dan seterusnya,
ada yang beranggapan bahwa itu bukan miliknya desa, tapi itu miliknya masyarakat, bantuan dari pemerintah. Maka bisa saja kemudian kalau memang ada pola seperti itu, nanti mungkin kita bisa cari forumnya. Ada pola seperti itu, ya bisa saja ketika manfaat Pamsimas itu dulu ada, kemudian dikelola oleh masyarakat, ya ini menjadi satu entitas koperasi yang mendapatkan manfaat Pamsimas itu bekerja sama dengan BUMDes umpamanya, berarti asetnya aset masyarakat, kemudian menjadi aset bersama karena penyertaan aset yang tadinya dimiliki oleh masyarakat. Tetapi bagian ini mungkin kita perlu membedah lebih dalam karena memang saya belum mencermati lebih detail, tetapi ini hal-hal penting untuk kemudian jangan sampai badan usaha milik desa itu kemudian salah melakukan pencatatan, salah melakukan pengelolaan, kemudian menjadi permasalahan ke depan atau temuan-temuan yang kemudian maunya baik, pengennya baik, tetapi karena ada salah administratif atau maladministrasi dianggap sebagai satu pelanggaran. Ini bagian yang mungkin perlu menjadi catatan dan edukasi kita bersama, karena memang urusan aset harus dibedakan antara desa dan BUMDes, dan urusan penyertaan modal itu tidak boleh aset tanah dan bangunan itu menjadi penyertaan dari desa untuk keperluan BUMDes. Ini yang saya pahami, tetapi lebih detailnya nanti kita bisa ada forum khusus membahas tentang itu. Saya pikir itu di penghujung acara kita. Terima kasih Mbak Lurah, Pak Dirut, dan manajer-manajer BUMDes di Berkah Maju Bersama.